Salam, haleluya, puji nama Tuhan, luar biasa. Saya yakin kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai yaitu manusia mati tidak berguna lagi. Setelah manusia mati, manusia itu tidak berguna lagi di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika dia mati, bahkan lama-kelamaan orang-orang pun yang terdekatnya sekalipun tidak lagi mengenangnya, tidak lagi mengingatnya. Mereka akan disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing. Sebelum lebih jauh kita membahasnya, mari kita baca dulu firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita hanya sekali di dunia ini. Namun ada banyak orang merasa hidupnya tidak berarti, merasa hidupnya tidak seperti orang lain. Dia ingin mengalami hidup seperti yang dialami orang lain. Dia lihat orang lain hidupnya lebih enak, lebih nyaman, lebih berhasil, atau lebih dari kehidupan yang dialaminya. Jadi hidup yang dijalani orang lain ingin terjadi di dalam hidupnya sendiri. Salahkah hal ini? Secara umum ini adalah hal-hal yang wajar saja, hal yang biasa saja. Tetapi apakah benar hidupnya sendiri tidak lebih baik dari orang lain? Belum tentu juga. Bisa saja dia hanya melihat dari sekilas saja. Bisa saja dia hanya melihat hanya sekedar saja. Karena dia juga tidak menjalani hidup yang dijalani orang lain tersebut. Sehingga dia merasa hidup orang lain itu lebih enak, lebih istimewa, dan lebih artinya berwarna. Padahal setiap manusia itu memilih dan menentukan hidup yang bagaimana yang mau dijalaninya. Manusia itu sendirilah yang memutuskan hidup yang seperti apa yang akan dihadapinya. Yang pasti hidup itu adalah pilihan. Hidup itu kita yang menentukan. Mau kita bagaimana, mau kita seperti apa, hanya masing-masing kita yang menentukan. Karena hidup manusia itu memiliki yaitu kebebasan. Kebebasan untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Kebebasan untuk mempergunakan hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia. Itu tergantung pilihannya. Sebab manusia yang menjalaninya, manusia yang mengalaminya, dan manusia yang pada akhirnya mempertanggungjawabkannya kelak. Sahabat terkasih, hidup hanya sekali. Jangan ditabur benci. Karena kalau kebencian yang kita tanam dalam hidup ini, maka kita akan membuang-buang waktu dengan percuma. Karena belum tentu orang yang kita benci juga memikirkan tentang diri kita. Hidup juga hanya sekali. Jangan kita buat ngeri. Selalu kita berpikir-pikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang artinya mendatangkan, mengakibatkan, yaitu yang sangat-sangat bisa memberikan rasa trauma. Tidak perlu. Ngapain hal-hal yang ngeri kita pikirkan, bahkan membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, membuat kita tidak bisa nyaman. Itu tidak ada gunanya. Hidup hanya sekali. Untuk apa kita menyusahkan diri?
Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang orang terlalu keras dalam hidupnya, terlalu artinya memaksakan diri untuk hidupnya, sehingga dia hanya punya waktu untuk artinya hal-hal bekerja siang malam 24 jam. Tidak lagi dinikmati hidup yang sesungguhnya, tidak lagi dinikmati hidup bersama orang-orang yang dikasihinya. Dia menyusahkan diri, padahal hidup hanya sekali. Walaupun mungkin dia bisa dengan bekerja keras, dengan berusaha sebaik-baiknya, dia mungkin bisa memiliki banyak harta, punya banyak uang, mungkin punya banyak artinya yaitu investasi di mana-mana, rumah di mana-mana. Tetapi kalau pada akhirnya itu tidak bisa dinikmati, apa artinya? Dia hanya menyusahkan diri. Toh hidup hanya sebentar saja. Paling lama juga hidup orang, apalagi zaman sekarang, sudah hebat 80 tahun. Tetapi selama 80 tahun itu dia hanya menyusahkan diri, membuat dirinya artinya capek sendiri. Orang lain yang menikmatinya, orang lain artinya yang mengecap artinya apa yang menjadi jerih payahnya. Ada suatu kisah, yaitu kisah Bu Yono dan Pak Yono. Pak Yono dan Bu Yono sejak menikah selalu punya kerinduan untuk menjadi orang sukses. Mereka berusaha, segala usaha mereka lakukan. Siang malam mereka bekerja, mereka menabung, mereka benar-benar mengirit untuk hidupnya. Makan makanan yang sederhana, tahu tempe, ikan asin, ya begitu saja. Bahkan kadang-kadang kerupuk mereka makan, bukan karena mereka tidak memiliki duit, tetapi mereka menghemat, mengirit, supaya mereka pikir nanti bisa untuk ditabung, bisa berguna untuk anak-anaknya. Dan ajal datang mendadak. Pada usia 40 tahun Bu Yononya meninggal. Dan selama ini memang ada karyawati yang selalu menemani mereka, pekerja yang selalu membantu mereka di dalam usaha mereka, yaitu bernama Lydia. Dan setelah Bu Yono meninggal, akhirnya Pak Yono ternyata jatuh cinta dengan Lydia, karyawatinya, dan akhirnya menikah. Dalam suatu pembicaraan, dalam suatu perbincangan yang santai, akhirnya Lydia, mantan karyawatinya itu, yang akhirnya sekarang sudah menjadi istrinya, pengganti Bu Yono, berkata kepada Pak Yono, "Pak, kupikir selama ini aku yang bekerja untuk ibu. Kenapa kamu bilang demikian?" Kata Pak Yono. "Ya, karena sekarang kan ibu sudah tiada. Memang tidak ada yang menginginkan dia sudah tiada secepat itu. Dan sekarang Bapak menikah denganku. Jadi apa yang sudah diusahakan Bu Yono, ternyata dia tidak menikmati, aku yang menikmatinya." Pak Yono akhirnya tercengang mendengar jawaban dari Lydia yang sekarang menjadi istri barunya. Dia juga jadi berpikir, oh iya ya, kenapa aku jadi susah-susah dalam hidup ini? Biar aja aku menikmatinya. Dan akhirnya Pak Yono pun sadar. Sejak itu dia tidak lagi mau terlalu menyusahkan diri untuk hidupnya, karena hidup itu hanya sekali saja. Hidup hanya sekali. Jadi lebih bagus dinikmati. Hidup hanya sekali. Marilah kita buat happy. Kita buat hidup ini segembira mungkin. Jangan kita buat artinya wajah-wajah cemberut. Masalah datang, persoalan datang, kita langsung artinya wajah kita muram. Kita tidak ada lagi ceria-cerianya. Mengembangkan senyum saja susah. Untuk apa? Kalau kita artinya tidak happy, maka segala jenis penyakit mudah menyerang. Entah itu sakit darah tinggi, entah itu artinya sakit jantung, atau sakit-sakit yang lain, sakit pikiran, itu lebih parah lagi. Karena segala sesuatu bersumber dari pikiran. Jadi hidup hanya sekali.
kita buat happy saja, kita senang-senang. Artinya bukan berarti kita abai terhadap masalah yang ada, tidak. Tetapi kita tahu masalah kalau hanya dipersoalkan, dipikirkan, tidak akan selesai. Tetapi dengan kita bersuka cita, hati yang gembira adalah obat. Tak kala kita happy, tak kala kita menikmatinya, maka secara perlahan dan pasti, maka kita bisa menemukan jalan keluar masalah apapun yang kita hadapi. Jadi hidup hanya sekali, mari kita buat happy. Hidup hanya sekali, jadi lebih baik ya kita syukuri aja. Mungkin keadaan kita biasa-biasa, mungkin keadaan kita tidak seperti orang lain. Jangan kita berkata, kenapa aku terlahir dari keluarga miskin, kenapa selalu usahaku, apa yang kulakukan belum mencapai hasil maksimal. Apakah itu mendatangkan suatu perubahan dalam hidup kita? Belum tentu, malah mungkin mendatangkan hal yang negatif, malah berdampak buruk. Kita menjadi artinya tidak semangat lagi, kita menjadi tidak bergairah lagi dalam melakukan apapun. Tentu ini berpengaruh kepada performance kita, kepada kinerja kita. Jadi kita syukuri saja, syukuri apa yang ada, karena hidup itu adalah anugerah. Jadi kalaupun saat ini situasinya belum seperti yang kita mau, ya kita belah hidup ini menjadi artinya benar-benar untuk membuat hal yang bisa mendatangkan ucapan syukur. Karena rasa syukur itu sangat-sangat membuat hati kita terhibur, dan tentu juga membuat juga Tuhan kita senang. Karena apa? Tuhan tahu, oh inilah anakku yang kukasihi. Dia mengerti, dia sangat menghargai hidup yang sudah kuanugerahkan kepadanya. Hidup kita juga hanya sekali. Jadi daripada kita tadi menyusahkan diri, daripada kita tadi berpikir hal-hal yang negatif, mari kita buat berprestasi. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya keahlian. Mari kita kembangkan keahlian itu dalam hal apapun. Semua itu berguna. Jadi kita buat maksimal sampai kita berprestasi, sampai kita membuat minimal itu keahlian itu berguna bagi diri kita. Tak kalah Musa ingin artinya menolong bangsa Israel, Tuhan hanya bilang, apa yang ada di tanganmu? Ternyata Musa hanya punya tongkat, yaitu Tuhan bilang gunakan tongkat itu. Dan hanya melalui tongkat akhirnya Musa bisa membelah laut, yaitu merah. Bisa membelah laut merah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran, yaitu tentara Firaun yang mau mengejar mereka. Jadi jangan kita berkecil hati. Wah, keahlianku tidak seperti orang. Wah, keahlianku tidak seperti dia. Dia sepertinya pintar sekali berbisnis. Kok aku tidak? Dia sepertinya pintar sekali berbicara. Kok aku kadang-kadang ngomong saja susah. Dia sepertinya ahli sekali menghitung. Kok aku otakku sangat artinya lambat sekali untuk menghitung. Dia sepertinya ahli sekali bernyanyi. Kok aku untuk ngomong saja fals, apalagi nyanyi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Hidup kita hanya sekali. Buat berprestasi apapun yang ada di dalam diri kita, yang menjadi karunia kita, gift yang Tuhan berikan. Mari kita buat itu maksimal. Dan itulah yang bisa membuat kita bisa melihat hal-hal yang lebih baik, melihat hal-hal yang indah dalam kehidupan ini. Hidup hanya sekali juga. Mari kita buat hidup kita berbakti. Berbakti terutama biasanya kepada orang tua. Jadi tak kalah kita hidup, biarlah kita buat berbakti. Sebaik-baik apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, dan juga
kepada negara kita. Jangan kita artinya menentang negara, menentang aturan-aturan pemerintah yang sudah benar-benar mengatur kehidupan kita dalam bernegara. Misalnya bahwa negara kita sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jangan kita mengotak-atiknya, jangan kita mau merubahnya. Jadilah kita warga negara yang berbakti. Kita taati. Mungkin kita belum bisa memberikan sumbangsi yang kelihatan artinya spektakuler bagi bangsa dan negara kita, tapi kita bisa berbakti dengan kita menjadi warga negara yang taat, yang baik. Tidak perlu menjadi warga negara yang harus jadi menteri dulu atau pejabat dulu baru kita berbakti. Jangan. Menjadilah warga negara yang baik dahulu. Jadi kita berbakti, terlebih selama hidup juga kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena dialah sumber dari segala-galanya. Dialah yang memberikan kehidupan ini dan bisa kita jalani. Dan juga hidup ini hanya sekali. Marilah juga kita menjaga hati. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini banyak hal bisa terjadi. Hal-hal yang tadi kita pikirkan rupanya tidak terjadi tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Hal-hal yang kita rencanakan rupanya melenceng, bahkan kadang-kadang gagal dari perencanaan kita. Bahkan orang-orang yang tadi kita pikirkan mungkin mendukung, mungkin menolong, mungkin bisa membantu kita, ternyata semuanya di luar dugaan. Akhirnya kita menjadi sedih, kesal, marah, bahkan mungkin sakit hati. Ini artinya merugikan kita. Jadi hidup hanya sekali. Mari kita menjaga hati saja. Kita tahu bahwa mungkin pun kita pernah mengecewakan orang lain. Kita harus sadar bahwa mungkin kita juga pernah membuat orang lain kesal atau bahkan sakit hati atau bahkan jadi membenci kita. Sadarkah kita akan hal itu? Jadi mari kita introspeksi diri daripada kita jadi tidak menjaga hati, daripada hati kita menjadi kecewa, kesal, marah atau malah menjadi dendam. Lebih bagus kita jaga hati kita, karena itu membuat hidup kita benar-benar bermakna. Terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seekor anak ayam bertanya kepada induk ayam, "Mah, kok manusia selagi hidup namanya beda-beda ya?" "Maksudmu?" kata induk ayam ini kepada anaknya. "Iya, kan kalau manusia ada namanya Abraham, Beni, Cika, Dodi, Efraim, Ferdinand, Guntur, Heni, Imron, Jeki, Kumala, Maria, Loli, dan macam-macam. Sampai huruf Z juga ada nama orang," kata anak ayam ini kepada induk ayam. "Tapi kenapa kalau artinya nama kita tetap saja ya ayam?" Lalu induk ayam ini bilang kepada anaknya, "Iya, memang manusia waktu hidup namanya beda-beda, dan juga waktu hidup namanya itu bisa berubah. Bisa dia memiliki gelar yang berbeda. Contoh yang tadi katakanlah namanya si Abraham, tak kala dia menjadi lurah, dia akan dipanggil Pak Lurah. Tak kala dia atau laki namanya si Coki, tak kala dia menjadi artinya pendeta, dia akan dipanggil Pak Pendeta atau Gembala. Jadi selagi hidup dia punya nama yang berbeda-beda dan gelar yang berganti-ganti. Tetapi kita beda. Memang waktu hidup nama kita
tetap ayam, kata si induk ayam ini kepada anaknya. Tetapi tak kalah kita mati, kata induk ayam ini kepada anaknya, nama kita berganti. Ada ayam goreng, ada ayam kecap, ada ayam gulai, ada ayam pop, ada ayam penyet, ada ayam rica-rica, atau juga ada soto ayam, ada sate ayam, ada bermacam-macam jenis yang artinya ayam yang bisa disebutkan orang untuk menyebutkan kita. Oh gitu ya mak, kata si anak ayam kepada ibunya. Iya, itu sebabnya kalau kita sebagai ayam, kita hanya berguna setelah kita mati. Buktinya beraneka ragam masakan, beraneka ragam jenis yang bisa dikelola, disebutkan orang, bisa menjadi bervariasi. Sedangkan orang tak kala dia mati, namanya hanya dua. Kalau dia perempuan namanya almarhumah, kalau dia laki-laki almarhum. Atau kalau dalam bahasa Indonesia semua hanya disebut yaitu mendiang, dan tempatnya hanya satu, cuman di kuburan. Padahal kalau kita setelah kita mati, tempat kita berbeda-beda, disajikan di restoran-restoran yang mewah, disajikan juga di yaitu restoran-restoran biasa, dan juga disajikan di dalam warung-warung, baik itu pinggir jalan atau yang di kaki lima, juga disajikan dalam acara pernikahan, acara syukuran, bahkan acara kedukaan pun kita disajikan untuk menjadi yaitu hidangan yang lezat. Jadi kita berguna setelah mati, kata induk ayam kepada anak ayam. Sedangkan manusia kalau sudah mati, dia tidak berguna lagi. Jadi apa yang kita tangkap dari cerita ini? Jadi sebagai manusia, tak kala kita mati, kita tidak berguna lagi di dunia ini. Kita hanya berguna nanti, yaitu tak kala memang kalau kita puji Tuhan, kita mendapat anugerah, kita masuk surga. Tapi selama di dunia ini, kalau manusia sudah mati, dia tidak berguna lagi. Bahkan Alkitab mencatat hubungan yang mati dengan yang hidup saja tidak ada lagi. Bahkan lama-kelamaan orang tidak mengenang kita lagi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup, kita buatlah hidup kita berarti. Kita buatlah kita berguna. Supaya apa? Supaya jangan artinya kita menyesal, karena hidup hanya sekali. Seperti kata Paulus tadi, kalau aku hidup berarti aku harus memberi buah. Mari kita berikan buah yang baik selama kita hidup. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.